Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kenapa kita harus selalu berpikir positif? Simak kisah seorang gadis kecil bernama Qotiah. Qotiah berusia 2,5 tahun. Dia sedang suka-sukanya menggambar. Kedua orang tua Qotiah sibuk mencari nafkah. Qotiah kecil hanya bersama pengasuhnya. Dia bermain di halaman, memetik bunga, dan berayun-ayun. Suatu hari, Qotiah bermain di garasi mobil ayahnya. Di sana dia melihat sebuah paku. Kemudian dia goreskan paku itu ke lantai, namun tidak nampak. Kemudian Qotiah melihat ada sebuah mobil ayahnya yang berwarna putih. Qotiah mulai menggoreskan paku ke mobil ayahnya. Ngik, ngik. Wah, bagus. Ya, akhirnya Qotiah menggambar wajahnya, menggambar wajah ibunya, menggambar wajah ayahnya, bunga, rumah, penuh semua digambar ya. Selesai bidang yang satu, balik ke bidang sebelahnya, hingga depan belakang mobil ayahnya penuh dengan gambar. Ketika ayah dan ibunya pulang, seperti biasa, Qotiah menyambut mereka dengan rasa rindu dan bahagia. Ayah lihat sini ayah, Qotiah punya gambar bagus ayah, sambil menuntun tangan ayahnya ke garasi mobil. Betapa kagetnya si ayah melihat mobilnya sudah penuh dengan goresan paku. Ayah marah, kemudian dia melihat sebuah penggaris besi di sana. Sayangnya penggaris itu sudah berkarat ya. Akhirnya dia tarik tangan mungil anaknya dan dipukul-pukulkannya penggaris itu ke tangan mungil anaknya. Kamu nakal, itu mobil ayah beli dengan mahal. Terus dia pukul-pukulkan penggaris itu ke tangan anaknya sehingga tangan itu berdarah. Akhirnya Qotiah ditinggal sendirian sambil menangis ya. Keesokan harinya, seperti biasa, Qotiah masih bermain. Hari kedua, hari ketiga, Qotiah mulai demam. Tetapi karena masih marah, ibunya hanya menyuruh pengasuhnya untuk memberikan obat penurun panas. Hari keempat, qadarullah, kedua orang tuanya mendapat tugas keluar kota untuk suatu pekerjaan. Ditinggal Qotiah bersama pengasuhnya. Hari kelima, demam Qotiah belum juga turun ya. Pengasuhnya hanya menambah dosisnya. Hari keenam, demamnya tidak juga turun, semakin tinggi. Akhirnya dia menelpon kedua orang tua Qotiah untuk pulang, tetapi hari ketujuh, qadarullah baru bisa pulang ke rumah. Ya. Ketika sampai di rumah, dilihatnya tangan Qotiah sudah membiru dari jari sampai ke lengan atas. Kemudian kedua orang tuanya membawa Qotiah ke rumah sakit. Di rumah sakit Qotiah diperiksa oleh dokter dan akhirnya dokter keluar dengan membawa selembar kertas. Kertas itu adalah perjanjian untuk amputasi tangan Qotiah. Kedua orang tuanya terasa bergetar. Kemudian si ayah mengatakan pada dokter, "Dokter, apakah tidak ada cara lain dokter kecuali tidak mengamputasi tangan Qotiah?" "Maaf Bapak, tidak ada. Hanya ini cara satu-satunya untuk menyelamatkan nyawa anak Bapak." Keduanya mulai menangis dan si ibu Qotiah mulai memukul-mukul punggung suaminya sambil berteriak-teriak, "Ayah, kamu yang memukul Qotiah, kamu yang memukul anak kita, akhirnya dia seperti ini ayah." Akhirnya dengan tangan gemetar, ayah Qotiah menandatangani surat itu. Qotiah pun dioperasi dan diamputasi. Keesokan harinya, ketika tersadar, Qotiah sudah berada di ruang perawat. Dengan di samping kanan dan kirinya, ayah dan ibunya sambil menangis terus. Qotiah merasa rindu dan ingin memeluk mereka. Tetapi yang dia lihat tangannya berbalut perban. Dan sadarlah Qotiah bahwa tangannya sudah tidak ada. Dengan polosnya Qotiah berkata, "Ayah,
ayah, maafin Kotia ayah. Kotia janji tidak akan nakal lagi ayah. Kotia janji tidak akan coret-coret mobil ayah lagi ayah. Tapi tolong bilang sama om dokter kembaliin tangan Kotia. Kotia masih ingin main ayah sama teman-teman. Kotia malu kalau tidak punya tangan ayah. Tidak ada cara lain kecuali penyesalan. Nasi sudah jadi bubur. Sahabatku, siapa sebenarnya yang mengamputasi tangan Kotia? Bukan dokter bedah, bukan pisau bedah, tetapi pikiran ayahnya lah yang telah mengamputasi nasib terbaik anaknya. Sahabatku, ini bukan kisah Kotia. Ini bukan kisah ayah Kotia. Ini kisah kita. Kitalah yang selalu mengamputasi nasib terbaik kita yang telah Allah berikan, dengan selalu mengatakan, ya Allah, kenapa aku begini? Kenapa nasibku seperti ini terus? Kenapa harus aku ya Allah? Seperti itulah yang kita lakukan. Padahal Allah telah memberikan nasib-nasib yang baik kepada hambanya, dengan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Sahabatku, marilah kita berintrospeksi diri, ya. Selalu berpikir positif agar nasib kita akan menjadi lebih baik. Tidak ada cara lain kecuali dengan selalu berpikir positif agar nasib kita menjadi nasib yang lebih indah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.